Shalom. Mari bersama kembali kita buka kitab di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai 14, kemudian nanti dilanjutkan dari nomor ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat yang ke-20 kita lihat, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Nah, kita lihat di sini cerita yang sangat kita kenal. Bagaimana Yesus mengutuk pohon ara dan pohon ara itu menjadi kering. Dikatakan dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Nah, ketika membaca ini banyak orang mungkin berpikir, bukankah memang bukan musim pohon ara? Lalu kenapa Yesus marah? Mungkin ya. Lalu kenapa Yesus mengutuk pohon ara itu? Tetapi kebenaran dari cerita ini adalah pohon ara kalau sudah berdaun seharusnya diikuti oleh buahnya. Ya. Dan kemudian kebenaran yang kedua, ingat kita tidak boleh terlalu mengandalkan musim. Yesus menginginkan buah di setiap musim. Yesus menginginkan buah di setiap musim. Artinya hidup kita ini setiap waktu harus menghasilkan buah. Ingat Yohanes pasal 4, Yesus mengatakan begini, bukankah kamu mengatakan 3-4 bulan lagi musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, saat ini juga ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Jadi kebanyakan orang-orang itu selalu mengatakan nanti. Bahkan orang-orang Kristen pun selalu berdoa dan para nabi banyak yang bernubuat. Mungkin setahun lagi Tuhan akan kirim kebangunan rohani. 2 tahun lagi Tuhan akan lakukan kebangunan rohani. Sedangkan Yesus mengatakan, orang yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya keluar aliran-aliran sungai kehidupan. Pada waktu dia percaya kepada Yesus, maka secara otomatis dari dalam hatinya keluar aliran-aliran sungai kehidupan. Dan di dalam kitab Yehezkiel dikatakan tentang bait Allah, di mana dari bait Allah keluar aliran-aliran sungai itu yang semakin lama semakin tinggi. Apapun yang dilewati oleh aliran sungai itu, kalau ikan kecil menjadi besar, bahkan pohon-pohon pun itu berbuah dengan lebat dan ada pelipat gandaan, ada peningkatan, sehingga sungguh itu yang disebut kehidupan. Nah, seharusnya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus,
kita jangan selalu berdoa, Tuhan beri kami kuasa, beri kami kebangunan rohani. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, secara otomatis dari dalam hati kita itu penuh dengan air kehidupan dan akan mengalirkan aliran-aliran sungai kehidupan. Bahwa orang yang lahir baru siap untuk menjamah orang lain. Orang yang lahir baru apalagi penuh Roh Kudus siap untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hanya orang yang malas saja yang selalu mengatakan nanti kita tunggu kegerakan Tuhan. Kita tunggu kegerakan Tuhan. Tahu-tahu Yesus sudah datang nantinya. Ya. Bahwa hari ini juga setiap kita sebenarnya Tuhan tetapkan sebagai tokoh kebangunan rohani. Hanya masalahnya kita tidak berani. Masalahnya kita tidak percaya. Masalahnya kita sering menunda waktu. Tetapi bagi Yesus hari ini juga sebenarnya kita sudah ditetapkan sebagai orang yang akan memberkati orang lain. Hari ini juga. Kembali kepada pembahasan kita. Dan dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Pohon ara yang berdaun memberikan pengharapan. Tetapi ketika Yesus mendekat, pohon ara ini ternyata mengecewakan. Iya. Sidang jemaat, bukankah kita ditetapkan sebagai terang juga? Orang mungkin melihat kita, wow orang Kristen. Tetapi ketika mendekat, mereka kecewa. Ya. Pohon ara ini memberikan pengharapan, sudah berdaun. Saya tetap ingat dua hal yang Tuhan berikan kepada saya. Yang pertama mimpi. Bagaimana Yesus datang dan menumpangkan tangan dan di dalam mimpi itu saya berbahasa roh. Dan saya bangun tetap berbahasa roh. Yang kedua, saya bermimpi melihat sebuah pohon dan pohon itu tanpa berbunga tiba-tiba berbuah lebat. Dan kemudian Yesus mengatakan, aku menginginkan engkau seperti pohon ini. Tidak usah menunjukkan bunga, tetapi engkau berbuah. Bahwa tanpa keagungan, tanpa kemegahan diri sendiri, yang Tuhan tuntut dari kita semua sebenarnya adalah buah. Untuk apa berbunga tetapi tidak berbuah? Untuk apa berdaun tetapi tidak berbuah? Yesus di sini mengajarkan bahwa pohon ara yang tidak berbuah, dia kutuk. Bahwa pohon ara yang tidak berbuah, itu akan mengalami kematian secara otomatis. Ya. Ingat tentang Lukas 13 tentang pohon ara di dalam kebun. Ketika tidak berbuah, maka si pemilik kebun katakan, potong aja. Tetapi tukang kebun katakan, tunggu Tuhan, beri waktu 3 tahun lagi. Aku akan membersihkannya, tetapi kalau tidak berbuah, silakan potong. Bayangkan kalau ini juga gambaran kehidupan orang Kristen. Kalau kita tidak berbuah, pada akhirnya cerita selanjutnya adalah kita akan dipotong. Ya. Dan banyak orang Kristen yang terlalu santai, kehidupannya tidak menghasilkan buah. Ya, kehidupannya tidak menghasilkan buah. Ayat yang ke-14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Kalau tidak berbuah, ini yang Yesus katakan, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Ayat 20, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya.
Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Dan Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Lihat, bukankah ini adalah mujizat? Tetapi yang kita juga tekankan, bukankah ini juga adalah penghukuman? Hati-hati ketika kita tidak berbuah. Tiba-tiba penghukuman Tuhan datang. Ya. Tiba-tiba, ini kan dalam sekejap, hanya dalam waktu 1 malam aja. Pohon ara itu menjadi kering sampai ke akarnya. Ini kalau bukan perbuatan Tuhan, tidak mungkin dalam waktu 1 malam tanpa disentuh, hanya mengucapkan perkataan, pohon itu menjadi kering sampai ke akar-akarnya. Nah, kita akan lanjut kepada intinya. Di sini katakan Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Terjemahan lain mengatakan, "Milikilah iman Allah." Ya. Bagaimana iman Allah? Bagaimana cara Allah bekerja? Allah bekerja melalui firman-Nya. Ingat, bumi dan segala isinya itu tercipta karena Tuhan berkata-kata. Dan kita pun itu ditentukan menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Sehingga sebenarnya cara kerja Allah ini seharusnya juga menjadi cara kerja kita. Yaitu berkata-kata. Dan ada kuasa dalam perkataan. Ya, ada kuasa dalam perkataan. Saya ke Solo dan saya dibawa untuk melayani rutan di Solo. Dan itu waktu ibadah Kristen, laki dan perempuan gabung semua. Ada sekitar 50-an orang. Saya mengubah khotbah saya sampai 3 kali. Dan akhirnya saya menyampaikan bebas dari kutuk. Saya singkat-singkat, yang rumah angker tidak saya sampaikan. Pokoknya hanya ciri-ciri dan asal dari masuknya kutuk itu. Dan luar biasanya 90% semuanya ketika altar call semuanya manifest. 90% manifest. Ada seorang bapak ketika mendengar saya khotbah, kelihatannya senyum-senyumnya itu senyum ngenyek. Iya kan, biasa kan, orang-orang penjara kan seperti itu. Senyum ngenyek. Tetapi dia kemudian mau maju. Dan ketika maju saya hanya katakan, dalam nama Tuhan Yesus semua kuasa roh jahat keluar. Dan bapak ini yang awalnya ngenyek dan kereng mukanya, tiba-tiba nangis seperti anak kecil di bawah lantai. Dia nangis seperti anak kecil. Ada lagi wanita yang tebar pesona. Iya, biasa. Wanita cantik. Tetapi ketika dia dibawa, awalnya tidak mau didoakan. Dibawa oleh teman yang membawa saya ke LP itu. Dibawa dan dia di hadapan saya. Dia langsung katakan begini. Kok gatal semua ya saya? Kok gatal semua? Ini kok mulai sakit semua. Saya belum doa. Tetapi dia sudah katakan gatal. Dan ternyata pada akhirnya saya tahu ada susuk di badannya. Ya, ada susuk. Tetapi yang lebih parah lagi, orang ini indigo. Kasihannya dia adalah ketika sudah selesai didoakan, dia katakan, "Pastor, saya takut untuk kembali ke sel saya. Kira-kira setannya itu akan mencelakakan saya apa enggak?" Ya usir, saya bilang. Saya takut. Kamu ini indigo, saya bilang. Iya. Dan sejak kapan? Ketika kecil dia ternyata dikejar setan, dikatakan dia mengalami ketakutan dan setan itu masuk. Dan sejak itu dia jadi indigo.
Jadi di penjara itu dia bisa lihat di dalam penjara ada setan. Di pohon depan selnya dia itu ada setan. Di pintu masuk selnya ada setan. Dia bilang, saya takut. Dan saya kata, usir aja. Saya takut pastor. Ayolah pastor ke tempat sel saya. Dan ya kan enggak mungkin kan, itu blok-blok kan. Enggak mungkin saya bilang. Akhirnya saya hanya katakan, sudahlah saya minyaki tangannya, kamu jangan cuci lah, jangan cuci. Jadi ketika kamu kembali ke selnya, pohon di mana ada setan, tumpang tangan, pintu masuk selmu, tumpang tangan, usir setannya. Saya percaya setannya pergi, saya katakan. Dan saya setelah itu pulang, tetapi setelah itu orang-orang yang ikut saya ada yang kesaksian kan dari Australia, narkoba, terlibat narkoba, dibebaskan. Sekarang mau jadi berkat. Jadi dia datang juga dan bersaksi. Setelah selesai itu mereka kan senang baru lihat seperti ini. Ya, 90% kan manifest dan mereka juga ikut bantu doakan. Jadi mereka senang. Dan dia katakan, pastor ikut saya lah ke rumah saya doakan juga. Dan saya juga punya teman lagi pastor. Saya punya teman yang perlu didoakan. Masa usaha gagal terus? Dia bilang. Dan akhirnya sungguh saya datang, saya berdoa. Dan dua wanita ini, satu dari Australia, satu adiknya. Saya doakan dan mereka katakan, wah semua yang pastor doakan kok bisa pas semua ya. Padahal adiknya itu gereja besar di Solo. Ya, gereja besar di Solo. Dan ketika temannya datang, saya doakan juga. Saya katakan, oh orang badannya besar, kereng dan Katolik juga. Jadi tidak tertarik, sebenarnya tidak tertarik dan tidak percaya dengan bebas dari kutu ini. Tapi ketika saya doakan, saya tidak peduli dia besar atau tidak. Ketika saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus semua roh jahat, roh kutu aku perintahkan keluar. Dan orang ini langsung jatuh. Buk. Selesai saya doakan, saya tanya, Bapak apa yang Bapak rasakan? Saya lihat seperti listrik merah, listrik biru itu saling berbenturan di badan saya. Aneh-aneh kan, alam roh itu memang aneh-aneh. Tetapi yang saya mau tekankan begini. Dari semua yang kelihatan kereng-kereng, pakai tato segala macam tidak peduli. Kan kalau kita tidak kenal cara kerja Tuhan, bahwa dia menaruh perkataan untuk diucapkan dan ada kuasa untuk mengubah. Kan kita tidak mungkin berani tanpa ada gejala-gejala kemudian kita kan dalam nama Tuhan Yesus semua kuasa roh jahat keluar. Ya kalau terjadi manifest, kalau enggak kan lucu juga kan. Tetapi orang yang kelihatannya tenang, dia juga tidak tutup mata, dia buka mata, tiba-tiba puk gitu. Puk. Dari sana saya melihat bahwa ini loh kuasa Tuhan. Ini kuasa Tuhan. Pendeta dari Setri yang membawa saya, yang maksa saya pergi ke LP. Padahal saya katakan, saya di Pamekasan aja diajak ke LP, saya tidak mau, saya wakilkan istri saya. Ayolah pastor, dari LP itu, pastor dari rutan itu keluar, itu banyak yang jadi jemaat saya pastor. Dia bilang, ini pertambahan jemaat, dia bilang. Ya sudah lihat, coba-coba aja lihat di Solo, saya bilang. Dan akhirnya saya dibawa. Dan dia katakan begini. Baru pertama kali terjadi manifest besar-besaran seperti ini, pastor. Dan saya mulai berpikir begini. Ternyata dibangunkan malam-malam hanya untuk berdoa. Ada hasilnya juga. Dan itu adalah kepuasan ketika kita melihat orang-orang dibebaskan. Ya, kasihan juga ada ibu-ibu yang sudah hamil besar. Hanya gara-gara ya jadi ya main arisan, kemudian orang sudah diambil semua dan tidak bayar. Akhirnya dia yang nanggung masuk penjara. Hamil besar.
Itu pun yang jaga harus 3. Kenapa? Takut. Duh, saya tidak nyentuh. Saya hanya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan semua roh kutuk keluar. Dan ibu yang hamil ini pun langsung pum, mental. Jadi lihat di sini kuasa Tuhan. Sidang jemaat, saya menekankan, saya menyederhanakan kehidupan Kristen kita daripada terus hanya ibadah tapi tidak mempraktekkan, itu akan sia-sia. Saya menekankan setiap kita harus mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman untuk menjadi berkat. Kita kan tidak tahu bahwa ada kuasa di dalam kita dan di dalam perkataan kita. Kalau kita tidak pernah melayani orang, kita tidak akan pernah tahu. Ya. Tetapi ingat, kita itu mempunyai kuasa. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Atau terjemahan lain, milikilah iman Allah. Bagaimana iman Allah? Allah tidak pernah khawatir loh ketika dia menyampaikan jadilah terang. Dia tidak pernah berpikir bahwa perkataannya akan gagal. Ya. Itu loh, iman Allah itu seperti itu. Berkata-kata dan yakin bahwa perkataan itu terjadi. Ya, itu iman Allah. Belajar berkata-kata dan yakin bahwa kata-kata itu akan terjadi. Pasti terjadi. Ya. Sebelum saya ke Solo, bahkan Tuhan itu luar biasa sekarang bekerja. Sebelum saya ke Solo, saya diundang makan oleh seseorang yang punya restoran Halo Surabaya. Ya. Dan ketika saya berbicara, saya katakan begini, Ibu sering diikuti setan ya? Loh, kok tahu? Saya lihat itu bayangan hitam di belakang kepala ibu. Ketika ibu sendirian ada orang yang seperti ada orang kan yang ngikuti. Iya betul Pak. Dan ini kembali orang Kristen. Sidang jemaat. Dan akhirnya ibu ini mengajak saya selesai makan, mengajak saya ke satu ruangan di atas secara khusus dan minta doa pelepasan. Dan bukankah seru kalau bukan hanya di gereja kan kita bisa jadi berkat. Yang saya mau tekankan ini loh bahwa bukan hanya di gereja, bukan hanya ketika ada ibadah. Saya menginginkan dimanapun kita berada, kita siap untuk menjadi berkat. Kita siap buah kita ini bisa dinikmati oleh orang lain. Itu loh. Saya bersyukur walaupun kadang yang nonton YouTube GPPS Shalom Pamekasan itu kadang tidak sampai 100 ya. Tetapi ketika saya di Solo, orang ini bukan ibadah di gereja yang saya layani, tetapi dengar saya akan khotbah di sana, dia datang. Dia biasanya khotbah di GBI Keluarga Allah yang besar di Solo. Dan kemudian dia minta waktu bertemu dengan saya. Dia katakan bahwa dia mengikuti khotbah saya. Dia bilang 300 khotbah itu saya sudah like semua pastor. Dia bilang. Dan kemudian dia katakan begitu. Dan saya ketika selama sebulan lebih sepertinya YouTube pastor tidak keluar. Dia bilang, saya nangis di hadapan Tuhan. Ada apa Pastor Yusa ini? Kok YouTube-nya tidak keluar? Sidang jemaat, perhatikan di sini bahwa artinya bukankah kita jangan terlalu peduli dengan ribuan atau jutaan yang lihat kan? Bahwa satu orang saja itu diberkati. Itu bukankah surga? Itu akan penuh dengan sukacita. Saya kaget dengar cerita itu. Bahkan kemudian dia telepon saya, dia minta ketemu dengan saya. Dan dia memberkati saya.
Dia seorang dokter gigi di Solo. Dia berkati saya. Nah, lihat di sini bahwa kita butuh kuasa. Yang dia tekankan begini. Saya suka khotbahnya Bapak. Kenapa? Karena langsung to the point, sederhana, enggak muter. Dia bilang. Ya. Yang saya tekankan kembali bagaimana kita semua punya pengalaman dengan Tuhan, mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Jangan hanya ibadah terus, tetapi tidak pernah praktek. Ya, ini waktunya kita bergerak kok. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, ayat ini kan sudah sangat jelas kan? Saya tekankan kembali, bersyukur. Di sini dikatakan hatinya loh yang tidak bimbang. Karena kadang kalau sudah melampaui pikiran kan tidak bisa diterima kan. Gunung bisa beranjak itu karena kita perintahkan. Kan di pikiran kan tidak mungkin bisa kan untuk diterima. Tetapi hati itu bisa menerima. Roh bisa menerima. Bersyukur bahwa ayat ini dikatakan, coba dia katakan asal tidak bimbang pikirannya. Oh, ini gagal semua sudah. Ya. Tetapi di sini tidak dikatakan asal bimbang hatinya, tidak. Bimbang pikirannya, tetapi asal tidak bimbang hatinya. Nah, bahwa dengan hati kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan juga bekerja lewat dan di dalam hati kita, sehingga hati kita bisa tidak bimbang ketika kita percaya kepada Tuhan. Ya, pikiran sering bimbang. Kan mau diolah bagaimanapun pikiran kita tetap tidak akan bisa terima kan. Kita berkata-kata pada gunung. Tidak usah gunungnya pindah. Berkata-kata pada gunung aja itu sudah tidak masuk akal. Itu kan benda mati kan. Tapi lihat di sini bahwa percaya dengan hati. Seorang hamba Tuhan yang terkenal diundang ke sebuah tanah oleh seseorang yang punya tanah ingin dijual tidak laku-laku. Dan dia hanya pegang tanah itu dan kemudian dia berkata, tanah terjuallah. Dan tidak lama kemudian tanah itu terjual. Sidang jemaat, ini loh iman Allah. Bahwa ada kuasa dalam perkataan kita. Perkataan itu bukan hanya sekedar suara. Perkataan itu adalah roh dan kehidupan. Sederhananya, roh kehidupan. Allah berkata, berfirman, jadilah terang. Maka terang jadi. Ya. Dan seperti itu terus cara kerja Tuhan. Dan sekarang Yesus sendiri mengatakan milikilah iman Allah. Bekerjalah seperti Allah bekerja. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Berkata-katalah. Kepada persoalanmu, berkata-katalah. Percayalah dalam hati bahwa apa yang kau katakan itu pasti terjadi, maka itu akan terjadi. Ya. Berkata-katalah, jangan takut berkata-kata. Jangan takut memberikan perintah kepada masalah-masalahmu untuk pergi. Jangan takut juga untuk memanggil berkat Allah dan terjadi di hadapanmu. Jangan takut. Ya, jangan takut. Tuhan sedang bekerja
dan umatnya juga harus bekerja. Ya. Tuhan sedang bekerja dan umatnya juga harus bekerja. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, perhatikan ayat 22, 23. Dan kemudian masuk ke ayat 24 tentang doa. Ayat 22 itu tentang Allah yang berbicara, Allah yang berfirman dan terjadi. Ya, itu iman Allah. Kemudian ayat 23 itu tentang kita berkata-kata juga dan itu terjadi. Percaya dengan hati dan itu terjadi. Lalu ayat 24 masuk ke dalam doa. Artinya bahwa ini ayat 24 doa yang dijawab. Artinya sebelum kita masuk di dalam doa dan mengharapkan doa kita dijawab, maka kita harus sudah terlatih dengan berkata-kata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Kalau kita terbiasa bergurau dengan perkataan kita, bahkan mungkin sudah menyinggung orang kemudian kata, oh kan hanya bergurau. Ya. Artinya bahwa seringkali yang kita ucapkan itu bukan dari hati kita. Mungkin kita kata, bergurau. Tetapi ketika ini menjadi kebiasaan dari kita bahwa apa yang kita ucapkan itu tidak bermakna, apa yang kita ucapkan itu tidak sungguh-sungguh, maka jangan harap kita akan mempunyai doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Bahwa gaya hidup kita dalam berkata-kata ini akan menentukan kita itu mempunyai doa yang seperti apa. Apakah doa kita akan dijawab Tuhan atau tidak? Itu adalah ditentukan juga oleh kebiasaan hidup kita ini dalam berkata-kata sehari-hari. Kalau kita sendiri bahkan sampai tidak percaya apa yang kita katakan, kita selalu bergurau apa yang kita katakan itu bukan dari hati kita, maka ketika kita berdoa pun kita tidak akan punya iman bahwa yang kita ucapkan dalam doa kita itu adalah benar-benar dari hati kita. Ya. Penting membangun gaya hidup. Bahkan tulisan-tulisan Paulus menyebutkan ada yang kata-kata sia-sia, kata-kata kosong, ya kan? Bahkan juga di sana dikatakan gurauan pun itu disebutkan. Kata-kata jenaka kalau di dalam terjemahan lama. Kata-kata jenaka. Itu seharusnya kata Paulus sudah tidak ada lagi di dalam hidupmu. Karena kita adalah anak terang. Sederhananya adalah bahwa kita harus belajar apa yang kita katakan itu adalah keluar dari hati atau kesepakatan dengan hati. Jangan selalu katakan, kan hanya bergurau. Itu bukan maksud saya yang sesungguhnya. Anda bisa bayangkan kalau kita selalu berbicara, bukan maksud saya yang sesungguhnya, hanya bergurau. Bukan maksud saya yang sesungguhnya. Bukankah ini akan jadi gaya hidup kita? Ketika berdoa pun, akhirnya kita akan katakan, ya kalau Tuhan jawab, puji Tuhan. Kalau enggak, ya enggak masalah. Berarti kan dia berdoa minta, itu udah ada ketetapan di dalam hatinya loh. Kalau Tuhan jawab, puji Tuhan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kan repot juga. Ya, repot juga. Sedangkan di sini dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Padahal belum menerima. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Baru hal itu akan diberikan kepadamu. Bagaimana orang percaya sebelum menerima? Jadi kalau sakit, ketika percaya Tuhan sudah sembuhkan, coba lakukan apa yang tidak bisa dilakukan ketika engkau sakit itu.
Dan kebanyakan dari kita akan kaget dengan hasilnya. Kenapa? Tiba-tiba sembuh. Tiba-tiba sembuh. Bukankah seringkali kita itu ketika minta kesembuhan dari Tuhan, seringkali sembuhnya itu tidak kita sadari. Mungkin setelah beberapa jam atau beberapa hari baru sadar. Loh iya, saya ini sembuh. Biasanya asam lambung kumat kalau makan ini. Kok sekarang enggak? Nah, kadang kesembuhan dari Tuhan yang kita terima itu enggak kita sadari. Tetapi cara kerjanya adalah kita percaya sebelum kita sembuh bahwa kita sudah disembuhkan. Kita percaya. Dan itu adalah kehidupan yang butuh dilatih kan. Ya kembali kan. Itu butuh dilatih. Seringkali kita tidak mau latihan. Kok tidak sembuh-sembuh ya. Sudah doa. Tapi kok tidak sembuh-sembuh. Nah ini bukan sikap percaya menerima baru akan menerima. Bukan. Iya kan. Aku sudah berdoa kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan sembuhkan. Tapi kok tidak sembuh-sembuh ya. Nah ini bukan percaya sebelum menerima. Ya. Anda lihat cara Tuhan Yesus ketika berdoa. Ketika dia mengadakan mujizat 5 roti untuk 5.000 orang. Yang Yesus katakan bukankah aku bersyukur. Loh, bukan memohon dulu. Aku bersyukur. Kata bersyukur itu berarti kan dia percaya bahwa sudah menerima. Kan tidak mungkin kan bersyukur kalau belum menerima. Berterima kasih padahal belum menerima. Tetapi iman Yesus itu sudah menerima sehingga dia bersyukur. Di sini pun Anda lihat kalau secara manusia ayat 24 ini janggal loh. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima. Percayalah bahwa kamu telah menerima. Padahal belum menerima. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan semakin memasuki akhir dari akhir zaman ini. Kita sungguh harus lebih banyak mengandalkan doa. Kita harus lebih banyak mengandalkan iman. Karena banyak hal yang tidak bisa kita tebak akan terjadi. Ya. Banyak hal. Saya bahkan akhir-akhir ini sungguh kaget. Kok banyak ya ternyata orang-orang yang indigo. Di Solo selama saya pelayanan, saya mendapati tidak kurang dari 5 orang yang indigo. Dan mereka katakan tidak enak hidup sebagai orang yang indigo. Yang sedikit-sedikit lihat setan, sedikit-sedikit lihat setan. Itu tidak enak. Ya. Enakan lihat Tuhan. Ya. Lihat Tuhan terus saja, orang lain, orang Kristen akan bilang aneh. Ya kan, aneh kan? Sudahlah, tidak ada orang itu lihat Tuhan tiap hari. Kalau Anda menemukan pendeta lihat Tuhan tiap hari, Anda harus curiga, orang ini bohong. Ya. Bayangkan lihat Tuhan aja tiap hari dikatakan bohong, tidak bisa dipercaya, dikatakan aneh. Apalagi kalau lihat setan tiap hari. Mending kalau lihat Tuhan biasanya satu badan. Kalau lihat setan kan aneh-aneh kan. Kadang hanya kepalanya aja ya kan. Kadang hanya kakinya aja ya. Dan saya tekankan kembali, seandainya Anda yang dikeluhi sama orang, saya kok lihat setan terus ya. Sebisa mungkin jangan panggil saya.
sebisa mungkin layani. Saya percaya nanti Anda akan ketagihan. Dan karunia, pewahyuan, pengetahuan itu akan muncul dengan sendirinya. Ya. Tapi kalau ada orang indigo, tunggu ya saya panggilkan pendeta saya. Anda tidak akan pernah menyadari bagaimana Tuhan memunculkan karunia pengetahuan di dalam manusia rohmu. Ya. Karena ketika melayani itu nanti Anda akan muncul, akan tahu sendiri. Oh, orang ini masa kecilnya ngalami ini. Orang ini ngalami kecelakaan, setan masuk di sini. Orang ini pernah ditakut-takuti, ya, ketika masih kecil dan setan masuk ketika ditakut-takuti. Itu muncul sendiri di dalam roh kita. Sehingga Anda kemudian akan tahu sungguh dengan pengalaman ini bagaimana cara kerjanya Tuhan. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Artinya bahwa kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan juga tidak mengampuni kesalahan kita. Atau lebih gampangnya kita terima, pengampunan dari Tuhan dibatalkan atas hidup kita. Ya, supaya gampang diterima. Dan kalau kita tidak diampuni oleh Tuhan, bukankah yang terjadi adalah doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan? Jadi kita bisa melihat di sini poin-poinnya, untuk mempunyai doa yang dijawab oleh Tuhan, maka kita harus bekerja sesuai dengan cara Allah. Berkata-kata dan terjadi. Percaya pada perkataan. Ya. Dan kemudian di sini hidup di dalam pengampunan. Jangan gampang tersinggung, jangan menyimpan kemarahan, jangan menyimpan kekecewaan. Belajar mengampuni, belajar melupakan, membuat hal-hal yang menyakitkan yang sebenarnya tidak terlalu besar juga, lupakan aja. Tidak usah masalah kecil dibesar-besarkan, iya kan? Bahkan masalah besar pun lupakan. Kenapa? Tetap kalah besar dibandingkan dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mengampuni dan tugas kita juga untuk mengampuni. Sayang kan, kita jadi orang Kristen puluhan tahun tapi untuk mengampuni aja ya enggak mau. Padahal kita sendiri setiap hari minimal mau tidur minta ampun kepada Tuhan kan. Takut kalau tidur enggak bangun lagi belum minta ampun ke Tuhan. Masuk neraka ini kan, pikiran manusia kan seperti itu. Nah, yang saya mau tekankan adalah kalau kita sendiri setiap hari minta ampun kepada Tuhan, mengharapkan percaya bahwa Tuhan mengampuni. Lalu bagaimana sikap kita kepada orang yang bersalah pada kita? Bukankah kita juga harus mengampuni? Pak, enggak bisa Pak, masih marah. Kalau masih marah, doakan untuk memberkati orang itu. Semakin Anda masih ada unek-unek, berkati juga. Tuhan, aku berdoa engkau berkati si A yang sudah menyakiti aku ini Tuhan. Aku mengampuni, bahkan aku melepaskan berkat atas orang itu. Nanti lama-lama perasaan akan mengikuti. Ya, perasaan akan mengikuti. Oleh karena itu, belajar untuk mengampuni. Jangan menyimpan kesalahan. Marah, bisa, tapi jangan disimpan. Ya kalau Anda katakan, tapi kan wajar. Iya, sudahlah marah 1 jam aja lah. Setelah itu doakan, ampuni dan berkati. Ya, terus seperti itu,
maka kita akan sungguh-sungguh menerima berkat dari Tuhan dan kita akan lihat doa-doa kita yang luar biasa. Sidang jemaat, pada akhirnya saya mau tekankan kembali, di akhir dari akhir zaman ini, kita harus mempunyai kuasa dalam perkataan kita. Kita harus berdoa dan mempunyai pengalaman bahwa setiap doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena kedepannya banyak hal yang tidak terduga. Banyak hal yang bahkan pekerjaan kita menjadi tidak aman. Yang bahkan orang yang kita andalkan mungkin akan mengecewakan kita. Tetapi ketika kita sudah terlatih dalam doa yang dijawab oleh Tuhan, apapun yang kita akan alami, kita akan tenang. Kenapa? Karena Tuhan selalu menjawab doa kita. Terus berdoa dan terus berdoa. Berkata-kata dan percayailah perkataan kita. Sehingga kita akan sangat mudah berkata-kata pada keadaan. Dan keadaan harus berubah sesuai dengan apa yang kita katakan. Tuhan